Al-Quran sendiri sebenarnya sudah diberi isyarat di mana di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang di situ. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Salam untuk semuanya, selamat malam. Malam ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya, mengangkat saya menjadi anak-anak Tuhan, sehingga saya mengenal yang namanya anugerah atau jalan keselamatan, yaitu kasih karunia Tuhan. Nama saya Slamet Riyadi, asal saya dari Klaten aslinya ya, lahirnya, tapi saya berumah tangga di Boyolali. Saya dari 6 bersaudara. Masa kecil saya, jelas saya dari keluarga Muslim. Saya juga dari kecil belajar Al-Quran dari SD ya. Bahkan saya SD pun harus sekolah 2 kali. Pagi di SD, sorenya di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Belum lagi kalau malam juga ngaji di tempat kiai saya waktu itu yang disebut di Suro atau Musola saat itu. Saya pernah berkeluarga 2 kali dan punya 3 anak, dari istri pertama 1, istri kedua 2, dan 1 lagi anak angkat. Jadi 4 semuanya. Tapi walaupun anak angkat tetap saya anggap anak sendiri. Kisah perjalanan hidup saya waktu itu ya agak unik. Latar belakang saya karena saya dididik dari awal memang Islam seperti yang lain. Namun sejak SMA saya mengalami perubahan. Walaupun masih Islam, tapi agak beda syariatnya. Yaitu saya belajar tentang makrifat atau tasawuf. Di situ juga belajar kanuragan ya, itu ilmu laduni. Itu saat itu di daerah Demak sana, itu waktu saya SMA. Dari situ saya banyak belajar bagaimana sesungguhnya menjalani hidup waktu itu sebagai seorang Muslim. Memang agak berbeda. Karena ajaran yang saya terima itu kalau orang sekarang boleh dibilang seperti ajaran apa ya, Islam kejawen begitu. Karena dalam makrifat tasawuf ini boleh dibilang kurang apa ya, artinya tidak mempercayai yang disebut dengan syariat atau hadis secara umum begitu. Karena dalam ajaran di sini Islam sesungguhnya waktu masuk ke tanah Jawa, ini cerita kiai saya. Jadi memang dalam Islam tuh ada 3 pedoman, jadi Al-Quran, hadis maupun syirat ya, atau buku-buku karangan para ulama. Jadi di situ lebih fokusnya ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi dan sebelum itu harus memahami dulu tentang sangkan paran. Sangkan paran itu sangkan paraning dumadi, artinya bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Dan bagaimana manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Artinya bersatu di sini bukan seperti Allah terus jadi satu dengan manusia dalam pikiran yang secara manusia kayaknya nggak mungkin seperti itu. Tapi itu semua setelah saya menerima Tuhan dan Roh Kudus buka hati saya, ternyata jawaban itu semua ada di Alkitab. Karena di Al-Quran sendiri sebenarnya sudah diberi isyarat di mana di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang di situ. Nah ini kalau saya bicara tentang makrifat tasawuf memang agak panjang. Ya artinya karena itu ajaran dari awal mulanya dari Syekh Siti Jenar. Mungkin banyak orang yang sudah dengar nama itu. Jadi Syekh Siti Jenar ini bagian dari wali. Dan kalau kita bicara silsilahnya banyak sekali itu perbedaan. Karena ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan anak Sultan dari Cirebon, ada yang mengatakan anak Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, Syekh Siti Jenar merupakan satu tokoh yang pada saat itu sangat disegani, bahkan sangat mumpuni ilmunya seperti itu, yaitu ya tentang ajarannya yang terkenal dengan 140 ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar.
Itu saya hampir mempelajari semuanya saat itu. Dan kenapa Syekh Siti Jenar ini sampai dibenci atau bahkan ajarannya sampai dikatakan keluar dari Islam atau istilahnya eh, apa ya, boleh dibilang sesat seperti. Namun saat saya mempelajari memang benar karena sejarahnya ini waktu saya masih di sana dulu ya. Artinya. Benarnya bagaimana? Karena pada saat Islam masuk ke tanah Jawa memang belum ada syariat, belum banyak dipelajari. Dan Syekh Siti Jenar langsung ambil sumbernya dari Al-Quran. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang orang tidak masuk sampai di sana. Cuman yang jadi permasalahan, ajaran itu sudah mengarah tentang keselamatan, yaitu tentang sang kalam. Tapi dia langsung ke ujungnya, yaitu sang kalam yang di akhir zaman akan menjadi hakim yang adil, yaitu Isa Al-Masih. Namun pada saat Tuhan menebus kita itu belum ada. Makanya dalam ilmu tasawuf itu atau ma'rifat yang saya pelajari waktu itu mengarahnya ke sang Imam Mahdi atau Ratu Adil gitu. Oke, itu sebagian daripada latar belakang saya dalam Islam ya, memang agak berbeda. Jujur saya katakan memang agak berbeda. Perjalanan hidup saya pernah menikah 2 kali, jadi tapi gagal semua. Yang pertama gagal dengan 1 anak, yang kedua juga gagal lagi karena peristiwa di mana saya masuk ke lorong gelap. Seperti itu, artinya masuk ke lorong gelap. Saya pernah dipenjara di Taiwan. Jadi dulu saya pernah bekerja sebelum di pelayaran, saya pernah bekerja di public relation, itu di sebuah perusahaan kosmetik besar di Semarang. Namun pada tahun 98, 97, 98 terjadi krisis moneter, saya kena PHK. Di situ saya sempat nganggur, ya walaupun waktu itu dapat pesangon gaji 3 bulan. Pada saat itu ya bingung, pernah jadi sopir taksi apa dan lain sebagainya, terus ngajar di musola apa semua. Terus akhirnya saya menghubungi kakak saya, kebetulan kakak ipar saya seorang nahkoda. Saya ikut di sana belajar berlayar. Mungkin karena kakak kasihan melihat saya yang jadi ABK atau apa itu, terus akhirnya saya disekolahkan lagi di mesin perkapalan sampai saya punya ijazah KKM, jadi kepala kamar mesin. Baru setelah itu saya mulai berlayar. Jadi pernah sampai ke Thailand, Myanmar, terus sampai ke Maldives, Filipina, banyak. Termasuk yang terakhir di Taiwan. Gitu. Nah, pada kontrak yang ketiga, waktu saya kerja di pelayaran itu, kurang lebih tahun 2005, saya tersandung masalah. Tepatnya awal 2006, yaitu peristiwa di mana teman saya telepon saya, kalau dia ada masalah. Teman saya ini kerja di pabrik, bukan di kapal seperti saya. Dia dibully sama teman-temannya yang dari Vietnam situ. Nah, karena sebagai teman merasa kasihan, pas saya libur saya datengin. Tujuannya untuk melerai atau untuk memberikan apa istilahnya pengertian terhadap tenaga kerja asing dari Vietnam itu. Gitu. Namun terjadi kesalahpahaman. Akhirnya dari situ terjadi pertengkaran. Jadi saya 2 orang, dikerubut 7 orang waktu itu. Ya mungkin karena saat itu saya menguasai banyak ilmu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi pukulan saya tuh sempat membuat salah seorang dari mereka meninggal. Dan itu pun saya belum sadar, karena habis pertengkaran itu belum selesai, ini orang ada yang jatuh satu, saya kira jatuhnya cuma jatuh biasa, tapi ternyata mati. Nah, si pihak warung telepon polisi, kalang kabut. Saya lari nemuin teman-teman di taman begitu. Kalau kita lagi bertengkar sama orang Vietnam, ya kalau waktu itu kan orang Indo ya, orang Indonesia, Vietnam maupun Filipina, kalau ada pertempuran begitu ya, pertempuran dalam tanda kutip artinya perselisihan antar tenaga kerja,
itu biasanya memang main kroyok. Dan itu saya nggak sekali dua kali waktu itu. Bahkan pernah waktu itu yang kasus di Tangkang Kosong itu saya juga terlibat. Bahkan itu ada yang mati, Pak. Tuh. Jadi memang dulu agak ganas gitu ya. Oke. Nah, setelah itu saya jadi pelarian 6 bulan. Sebenarnya bos saya waktu itu sudah memperingatkan saya untuk segera pulang ke Indonesia biar nggak tertangkap. Tapi saya malah muter-muter jadi ilegal. Kerja di sana sini ya, pernah di pabrik teh, di pabrik apa, banyak banget waktu itu. Setelah 6 bulan saya tertangkap. Disinilah saya mulai jadi pesakitan. Nah, singkat cerita, saya kena hukuman waktu itu tuntutan seumur hidup karena istilahnya kena pasal kongcongsaran atau pembunuhan berencana. Kenapa dengan tuduhan pembunuhan berencana? Karena saat kejadian pembunuhan itu dengan tempat kerja saya jauh, bahkan luar kota, gitu. Jadi seolah-olah saya ini sudah ada rencana seperti itu. Namun akhirnya saya naik banding. Lama juga itu, 1 tahun lebih naik banding, baru ada keputusan 15 tahun, terus 14 tahun dipotong 1 tahun jadi 14 tahun. Jadi dari seumur hidup naik banding 15 tahun, terus dipotong 1 tahun, jadi 14 tahun. Disitulah hidup saya mulai kacau. Artinya kacau bukan hanya secara ekonomi, tapi secara batin, secara rohani. Kacaunya bagaimana? Istri saya yang di Boyolali meninggalkan saya. Padahal saya kurang apa seperti itu dulunya, ibaratnya gitu. Tapi istri meninggalkan saya. Itu pun saya masih memaklumi. Karena ya mungkin karena dia taunya saya dihukum lama atau apa. Tapi lama-lama tetap hati ini teriris. Saya berdoa sama Tuhan saya waktu itu. Apapun saya lakukan, puasa apa. Sampai 3 tahun pertama saya di dalam, dapat kabar. Jadi sebelum itu saya sudah dapat kabar dari istri saya, mantan istri saya lah sekarang ya. Surat mengatakan bahwa bisa berapa tahun kira-kira pulang, intinya kayak gitu. Nah, waktu itu habis naik banding saya bilang sekarang kena 15 tahun tapi dapat potongan 1 tahun, 14 tahun. Itu surat yang terakhir waktu saya belum dipindah di penjara internasional ya di Taoyuan Taipei sana. Karena saya mengalami perpindahan 3 tempat ya, dari Nantau naik banding ke Taichung, dari Taichung ke Taipei atau Taoyuan. Nah, surat yang terakhir itu saya pikir ya mungkin karena saya pindah dia lupa alamat, tapi saya kirim surat terus, tidak pernah terjawab. Terus jawaban terakhir saat itu dia mengatakan cerai dan dia mau kawin. Cerai mau kawin, oke, saya masih memaklumi karena mungkin saya lama. Yang membuat saya sakit hati saat dia mau nikah, tidak lain dan tidak bukan, calon suaminya adalah adik kandung saya sendiri. Itu yang membuat saya benar-benar gak habis pikir gitu. Saya hampir saja putus asa saat itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Gitu. Terus Tuhan yang saya sembah saat itu, seperti nggak memperdulikan saya, bahkan memang nggak memperdulikan saya. Saya doa, puasa, apapun saya lakukan. Seperti ajaran yang pernah saya alami dulu. Jadi setelah 3 tahun dalam kehampaan, dalam kesendirian, dapat surat seperti itu. Saat itu saya sudah dipindah di Taoyuan ya, di penjara internasional di Taipei sana. Di situ saya udah nggak karu-karuan dan saya udah banyak masalah di situ. Kalau di sana itu kalau kita itu punya kasus, apalagi kasusnya sebagai saran atau pembunuh, itu ganas, artinya orang pun nggak berani dekat gitu. Dan saya makin ganas saat itu.
Sampai saya itu berapa kali saya di sel yang sendiri gitu ya, yang tanpa teman dalam kegelapan itu pernah, bukan sekali dua kali. Sampai ya intinya saya hanya doa terus, tapi nggak ada jawaban. Artinya hati saya semakin hancur. Terus setelah menjalani apa itu finishing atau hukuman di dalam itu, yang karena pelanggaran saya keluar dari situ, saat itu malah belum keluar, saya masih hukuman di ruang khusus itu ya. Saya dapat kunjungan, nama saya dipanggil, katanya ada yang mengunjungi. Itu hati saya udah kayak meledak gitu. Siapa gitu loh. Masa saudara saya atau siapa, saya nggak tahu. Tapi hati saya udah ada satu kegembiraan tersendiri. Karena hampir 3 tahun lebih nggak ada yang kunjungin saya, nggak ada yang jenguk saya, saudara apa, surat pun nggak ada masuk ya. Yang masuk terakhir kalau istri mau kawin lagi itu. Terus saya dikawal sama petugas. Ketemu satu orang, saya tidak kenal orang itu. Dia menyapa, ya ngobrol biasa aja. Cuma tanya kabar, apa semua gitu. Itu nggak lama pertemuan pertama. Terus dia memberi beberapa bacaan waktu itu, boleh dibilang kayak apa ya, ya ada buku majalah kecil gitu loh, ada cerita ini ya kayak gitu untuk ngisi di dalam gitu. Sebelum beliau pulang, dia ngajak berdoa dan beliau mendoakan saya. Saya sempat kaget karena dalam doa yang terakhir itu dia menyebut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itu pun saya aminkan. Ada kelegaan hati saya saat itu. Ada sukacita yang nggak bisa saya bayangkan. Saat beliau pulang, saya masuk lagi ke dalam. Di ruang khusus lagi, saya belum ditempatkan dengan yang lain. Karena saya habis melakukan itu, pelanggaran. Hati saya menjerit saya, Tuhan, ya Allah yang saya sembah. Kenapa engkau kirim orang yang tidak aku kenal, dan bahkan tidak seiman? Bergejolak hati saya. Seminggu kemudian saya keluar dari tempat pengasingan khusus itu tadi, dalam penjara itu. Baru kumpul dengan yang lain. Akhirnya beliau ini sering mengunjungi saya. Minimal 2 minggu sekali lah. Kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya cuma sekedar ngobrol gitu. Saya dengerin. Yang jelas saya ada sukacita. Artinya saya ada teman Indonesia yang bisa diajak ngobrol. Gitu. Lama-lama saya tahu kalau beliau ini seorang pendeta, hamba Tuhan. Dan dia banyak juga memberikan masukan-masukan rohani. Tapi karena hati saya waktu itu sudah membatu, artinya sudah nggak pakai akal, budi, dan pikiran, jadi ya nggak masuk. Gitu. Makanya saya berharap buat saudara-saudaraku yang ikut melihat kesaksian saya ini, ayolah pakai akal budi kita, pikiran kita untuk dipakai ya, jangan hanya taklik atau apa katanya. Gitu. Selanjutnya beliau ini rutin mengunjungi saya. Setelah hampir mungkin 3-4 bulan saya lupa. Jadi beliau itu mengunjungi saya masih ingat tanggalnya, saya catat di buku diari saya. Itu 4 April ya, April 2009. Itu ada semua dalam catatan sejarah hidup saya itu. Nah, setelah 3 atau 4 bulan, beliau ini memberikan saya sebuah kitab untuk dibaca. Tapi dasar ini saya ini orangnya agak keras kepala dan hati udah membatu saat itu. Alkitab bukan saya baca. Saya taruh di bawah bantal saya, di sarung bantal. Saya pakai untuk tidur. Tuh. Jadi setiap beliau datang, pasti nanya, baca udah sampai mana? Ya saya bilang, udah baca apa nggak tahu sampai mana, nggak paham. Padahal saya nggak pernah baca. Beliau ngomong lagi. Setahun berikutnya, disitulah puncak, di mana setelah istri saya tadi bilang cerai, mau kawin lagi, nah hampir setahun kemudian dia baru nikah ternyata.
Nah, karena apa? Karena adik saya harus menceraikan istrinya dulu. Gitu. Hancur hati saya. Hancur lebur. Saya hampir bunuh diri lagi. Hampir bunuh diri. Jadi saat itu saya betul-betul udah nggak punya harapan hidup. Pokoknya hidup segan mati tak mau, boleh dibilang seperti itu. Sampai puncaknya, karena saya sudah sering dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan tersebut, saya menantang Tuhan saat itu. Menantang Tuhan Yesus dalam tidur saya. Jadi kalau Yesus, kalau engkau memang Tuhan, bersihkan hati saya dari rasa sakit. Beri saya ketenangan. Biarkan saya bisa tidur yang nyenyak. Biar saya bangun dalam keadaan senang. Simple doa saya waktu itu. Karena saat itu saya betul-betul nggak punya itu. Nggak punya sukacita. Nggak ada damai sejahtera. Isinya antara hidup dan mati, mati, mati. Itu aja dalam bayangan saya. Kalaupun saya harus bisa keluar, saya pasti menghabisi orang lagi. Dendam itu makin ngeri sekali. Makin dalam. Dalam doa itu saya memang betul-betul nantang Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus, saya belum pakai kata Tuhan waktu itu. Yesus, kalau engkau memang benar Tuhan Juru Selamat, ayolah, beri saya tidur nyenyak malam ini. Beri saya sukacita. Beri kedamaian hati saya. Tapi kalau engkau bukan Tuhan, bukan Juru Selamat, biarlah besok saya mati. Tuh. Malam itu juga saya mengalami mimpi yang luar biasa. Kalau di dalam penjara itu kan tidur dibatasin ya, jamnya ya. Jadi jam 9 itu juga harus sudah tidur. Jadi kalau ada penjaga lewat pasti kita ditok-tok pintu. Tapi saya saat itu ya doa sambil tiduran. Itu bulan Desember lagi saat itu. Masih musim dingin yang luar biasa. Saya mimpi yang itu keanehan mimpi saya. Jadi dalam mimpi itu seperti nyata. Di mana saya ditarik bayangan hitam yang begitu gelap, besar nggak kelihatan, dan bayangan putih yang begitu besar juga. Saya sampai berkeringat. Itu seperti nyata. Sakit semua badan saya. Tapi dua bayangan itu akhirnya melepaskan saya saat melihat ada cahaya terang yang sampai menyilaukan mata. Bahkan saya sendiri sampai nggak bisa melihatnya. Setelah itu saya tersadar dari itu. Artinya terbangun. Saya duduk. Karena saya merasa itu bukan mimpi, tapi seperti kenyataan. Terus saya tidur lagi. Saya paksakan untuk tidur lagi. Saya bisa tidur nyenyak. Bangun-bangun saat pintu sudah ditutup, petugas waktunya bangun. Yang mengherankan, hari itu hati saya sukacita, ada sukacita luar biasa. Tidak marah-marah kayak biasanya. Biasanya saya bangun tidur, saya tendang apapun yang ada di situ. Kan di situ saya sudah sama teman-teman yang lain ya, ada 9 orang dengan saya satu ruangan. Dan saya paling galak di situ karena di antara ruangan itu saya satu-satunya orang yang sarun ya, sarun itu artinya pembunuh. Dan di sana pembunuh sangat dihargai. Bahkan minta apa aja dilayani ibaratnya. Jadi boleh dibilang sebagai lauta. Lauta itu yang berkuasa di sel kayak gitu. Mungkin di sini pun juga sama ya. Tapi saya nggak marah-marah. Saya perintah yang lain pun enak gitu. Ngomong pun enak gitu. Sampai ada yang bilang, "Oh, zaman saya cimbing lah." Artinya apa aman udah gila ya. Kok senyum-senyum sendiri, sekarang ngomongnya enak gitu. Nggak marah-marah. Jadi mereka pada ngerasani saya gitu. Tapi saya cuek aja, santai gitu. Nah, pas kebetulan sorenya saya ada jadwal pertemuan lagi dengan beliau, hamba Tuhan ini. Mimpi itu saya ceritakan. Apa jawaban beliau? Cobalah baca Alkitab yang saya berikan. Nanti kamu tahu jawabannya. Jadi beliau ini tahu. Kalau hampir setahun Alkitab itu nggak pernah saya baca. Sampai saya punya mikir gini, ini pendeta kok pinter sekali ya. Kok tahu kalau saya nggak pernah baca Alkitab. Karena dia sempat ngomong, saya tahu kamu belum pernah baca itu Alkitab. Ya. Kok tahu gitu loh. Pikir saya, wah ini orang pinter.
Dia memberikan banyak nasihat. Akhirnya malam itu saya baca Alkitab. Walaupun sebelumnya saya sempat baca sih dari kitab Kejadian misalnya ceritanya apa gitu untuk teman tidur gitu. Tapi nggak masuk, itu hanya untuk teman tidur aja. Bahkan saya pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu itu pernah dalam 1 tahun itu. Tapi nggak pernah masuk gitu. Hati saya belum terbuka. Nah dari situlah saya mulai belajar firman Tuhan. Apa yang saya imani yang dulu betul-betul terjawab semua di situ. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah bukan hanya dari debu tanah, tapi memang ada ruh Allah. Itu yang membuat saya terkejut saat saya memahami tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Itu saya terkejut sekali. Dan yang membuat saya bisa menerima Tuhan saat itu sebenarnya bukan itu. Tapi memang karena tantangan-tantangan saya di mana selama saya di agama yang dulu jawaban-jawaban itu nggak pernah di doa-doa saya itu nggak pernah ada jawaban. Tapi saat saya mengikut sudah mulai percaya, saya mulai baca Alkitab dan itu doa saya simpel waktu itu. Doa saya simpel banget waktu membaca Alkitab itu. Nggak ada yang ngajarin. Saya cuma bilang gini. Dulu saya didoktrin bahwa Alkitab itu palsu. Tapi hari ini saya mau baca. Yesus, kalau engkau memang benar Tuhan dan ini firman-Mu, bukalah hatiku, bukalah pikiranku agar aku mengenal Injil. Saya bilang seperti itu. Tuhan menjawab. Yang membuat saya betul-betul memahami tentang Tuhan itu saat saya baca di Yohanes, Injil Yohanes. Itu saya betul-betul baru sadar bahwa yang saya pelajari dulu itu terjawab di situ. Tentang sang kalam yang nuzul menjadi manusia. Yang adalah Allah itu sendiri. Jadi puncaknya saya menerima Tuhan karena saya betul-betul saat itu doa dengan Tuhan saya yang dulu nggak pernah dijawab. Terus setelah saya percaya Tuhan, doa saya dijawab semua. Setiap apa yang saya katakan Tuhan jawab. Itu betul mukjizat waktu saya di dalam. Walaupun saat itu saya belum dibaptis. Karena saya hampir 3 tahun saya harus mempelajari antara Alkitab dan ilmu saya yang dulu. Perbandingan namanya. Saya sempat menulis sebuah buku, walaupun sampai sekarang belum berani menerbitkan ya. Mungkin gak ada yang berani nerbitin kali. Tapi cukup untuk diri saya sendiri. Termasuk buku-buku diari saya. Jadi dalam hampir 3 tahun itu saya melakukan perbandingan. Mencari siapa itu Isa Al-Masih. Siapa itu Yesus Kristus. Di situ. Akhirnya saya ingin bukti waktu itu. Artinya minta Tuhan itu menjawab doa saya. Satu aja supaya saya bisa menerima Tuhan dengan sungguh hati. Itu juga simple permintaan saya. Tuhan, selama ini aku dalam penjara. Aku nggak mengerti dunia luar. Katanya engkau Tuhan yang ajaib. Yang tidak ada mustahil bagi engkau. Aku pingin Tuhan mengerti dunia luar walaupun tubuhku dalam penjara. Tuhan menjawab saya. Saya dipekerjakan di percetakan. Jadi di penjara itu, di penjara internasional itu ada 18 pabrik. Akhirnya saya bisa dipekerjakan di pabrik. Dan saya ditempatkan di percetakan. Di situ saya mulai banyak kenal. Terus banyak kunjungan teman-teman. Akhirnya ada satu saudara seiman ya, yang waktu itu belum seiman dengan saya. Itu menawari saya satu pekerjaan di luar, bayangkan. Ini keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan. Saya ditawarin, mau nggak kamu menulis di majalah saya? Beliau ini seorang editor, majalah terkenal di Taiwan bahasa Indonesia. Jadi majalah Indo Taiwan, Indo Suara itu masih bisa dicek nama saya ada.
Jadi nama saya di situ nama pena saya Aman Solo. 4 tahun saya ngisi di rubrik muda. Dan saya juga pernah juara menulis puisi antar migran, tenaga migran. Jadi Indonesia, Thailand, Vietnam maupun Filipina. Saya pernah juara 1. Itu enggak sekali. Belum lagi yang juara harapan. Itu semua nyata. Disitulah saya mikir, jawaban Tuhan betul-betul ada. Dipenuhi. Akhirnya, di situ saya mulai menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan betul-betul ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tanggal 7 Desember 2012 saya dibaptis. Jadi dari 2009 sampai 2012, bayangkan, tidak mudah. Makanya saya memaklumi kalau saudara-saudara saya yang masih di seberang sulit untuk menerima Tuhan, memang itu wajar. Karena Roh Kudus belum jamah hatinya. Karena dia belum mengalami kasih karunia, dalam arti belum mau membuka hati dan pikirannya dan akal budinya. Itu saya memaklumi. Tapi saya tetap berdoa untuk keluarga saya, saudara saya. Saya sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi. Itu yang membuat hati saya selalu berdoa itu. Akhirnya saya dapat ini potongan ya. Jadi ini juga mujizat Tuhan. Harusnya saya menjalani 14 tahun, tapi saya hanya menjalani 6 tahun 9 bulan. Ini tidak mudah. Artinya sesuatu yang mustahil sebenarnya buat saya. Tapi karena anugerah Tuhan, saya banyak dapat remisi, dapat potongan-potongan hukuman. Karena nama saya waktu itu sebagai napi, baik. Artinya saya setelah mengenal Tuhan itu, saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Saya nurut. Dan saya dipercaya untuk mimpin orang-orang Indonesia di sana. Banyak waktu itu, ada 60 lebih, kalau nggak salah 68. Banyak. Dan puji Tuhan setelah saya dibaptis waktu itu, saya bisa mentobatkan 4 orang di sana, orang Indonesia. Itu awal saya mengabarkan Injil. Namun yang membuat saya lebih mengerikan hidup saya lagi setelah menerima Tuhan ada. Justru setelah saya keluar, September 2016 saya keluar. Itu hidup saya seperti dibanting lagi ibaratnya. Bahkan lebih sengsara di dalam penjara. Boleh dibilang secara batin. Gimana tidak? Saya pulang tidak punya rumah. Karena istri sudah menikah dengan orang lain. Yaitu adik kandung saya sendiri. Saya pulang waktu itu ke rumah kakak di Bali. 1 minggu. Saya ingin menenangkan hati sebelum menemui anak-anak. Saat menemui anak-anak, apa yang terjadi? Pahit kalau diceritakan. Tapi saya mengampuni mereka. 1 tahun saya mengalami goncangan hidup yang luar biasa. Cari kerja susah. Saya tidak punya komunitas. Ngeri saat. Selalu dicibir sana sini. Bahkan dapat ancaman banyak karena saya sudah terima Tuhan. Itu. Bahkan saya di gereja pun untuk minta pertolongan. Orang mencurigai saya. Karena apa? Waktu saya pulang, yang saya urus pertama KTP. Waktu saya mendaftarkan untuk bikin KTP baru, waktu itu kan saya hanya punya satu identitas, yaitu SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor, karena paspor sudah mati, KTP pun sudah lama mati, jadi saya harus bikin KTP baru. Saat saya bikin KTP baru, saya sudah mengajukan agama saya sudah Kristen karena saya sudah dibaptis. Apa yang keluar tetap Islam. Saya balik lagi ke kecamatan.
untuk ganti status agama. Tapi saya malah dicaci maki. Akhirnya saya terima, ya sudah. Saya berusaha mulai cari kerja. Karena udah punya KTP, saya yakin bisa cari kerja. Tapi apa? Susah. Nggak tahu harus kemana. Semua serba berubah saat itu. Sekian tahun saya di dalam, pulang semua serba berubah. Jalan pun saya sudah bingung. Banyak yang berubah. Apalagi rumah, kantor, apa, banyak berubah. Saya hampir seperti gelandangan. Karena saya kalau tidur di masjid nggak mungkin. Sudah saya meninggalkan itu kan, tetap saya cari gereja. Ya memang ada yang terima. Sehari 2 hari. Tapi tetap saat itu wajar kalau saat itu memang dia nggak. Karena posisi saya yang saat itu memang benar-benar agama masih Islam. Gimana mau ngaku itu ya, KTP masih Islam. Gimana mau ngaku Kristen? Mereka tetap curiga. Gitu. Jadi 1 tahun itu saya lari sana lari sini, kembali lagi ke Bali saat itu. Pernah saya ngabdi di gereja juga di KY saat itu. Tetap hanya seminggu. Setelah itu ya dengan halus saya disuruh balik. Memang dikasih ongkos. Alasannya memang nggak ada tempat kerja di situ. Karena sudah ada pelayannya masing-masing. Baru saya ketemu hamba Tuhan di Tangerang. Disitulah saya baru merasakan istilahnya itu sesuatu yang boleh dibilang dihargai sebagai manusia. Jadi dalam masa 1 tahun itu saya betul-betul bukan seperti manusia. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang sudah terima dia tidak akan dibiarkan seperti yatim piatu. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu bagian dari salib yang harus saya pikul. Karena Tuhan sendiri udah ngomong, untuk mengikut Tuhan tidak hanya mendapatkan anugerah yang berupa materi atau apa, tapi juga harus siap mikul salib. Di situ. Nah, dari Tangerang di sinilah saya mulai belajar di sebuah semacam yayasan untuk menampung murtadin. Saya belajar Islam dulu, lagi saya bisa bekerja sebagai supir apa semua di situ. Di situ saya mulai menekuni lagi firman Tuhan. Sampai akhirnya tahun 2018 saya belajar lagi Alkitab, terus ikut diklat kependetaan. Satu mujizat yang Tuhan berikan pada saya, artinya satu pertolongan Tuhan yang nyata, bukan hanya saat saya sakit atau apa, tapi saat saya sudah mulai jadi penginjilan. Itu belum lama peristiwa itu, sekitar tahun 2019 akhir. Itu saya sudah ikut bergabung di penginjilan di CPMI di Tangerang itu. Dan saya bagian untuk wilayah sini, saya sudah memuridkan banyak waktu itu dan harus ada pemuritan. Ini kisahnya di daerah Selo, Cepogo, Boyolali. Di situ saya sudah memuridkan 6 keluarga. Itu yang sudah disibgoh, artinya sudah dibaptis. Dan masih banyak saudara di situ. Nah, itu setiap 2 minggu sekali saya mengadakan pertemuan atau pengajian, kalau orang sana bilang. Tapi sebenarnya adalah pemuritan. Karena saya bergerak di bidang penginjilan di bidang kontekstual, jadi saya harus memberikan pengertian pada mereka bagaimana beragama itu artinya apa tujuan agama itu intinya seperti itu. Sampai mereka bisa mengenal Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Nah, karena semakin komunitas semakin besar di situ, orang-orang mulai curiga, kampung situ mulai curiga. Kami sempat digeropyok di situ. Cuman saat tausiah itu atau saat penginjilan itu, pemuritan itu, memang di situ ada Al-Quran dan Injil. Di situ. Nah, karena saat digeropyok itu ya sedikit banyak dapat informasi, kok rame-rame ada apa. Kan ada yang dengar rame-rame gitu. Akhirnya Injil semua disimpan. Masukin tas atau yang ada Al-Quran di atas itu. Jadi saat digeropyok masuk itu, ya saya sebagai manusia yang masih bersalur daging pasti takut.
Tapi saya doa, Tuhan, ini semua adalah amanat-Mu untuk mengabarkan kabar baik. Engkau pasti nggak akan mempermalukan hamba. Seperti itu doa saya waktu itu. Pasrah aja sama Tuhan Yesus. Wah, nutup. Tapi saat mereka melihat Al-Quran apa, terus saya dipegang saat itu. Ini orangnya, kayak gitu. Terus KTP saya dibuka dompet saya. Saat dia baca, loh, agamanya Islam. Ternyata ada hikmah di belakangnya. Jadi saat saya waktu dulu ngurus KTP masih beragama Islam, ternyata di situ ada satu rencana Tuhan. Itu salah satu mujizat. Saat itu saya udah hampir boleh dibilang sebagai manusia pastilah. Ini pasti saya digebukin gitu aja. Namun justru dari peristiwa itulah banyak mereka yang akhirnya mengerti. Karena saya penginjilan dengan cara kontekstual, otomatis yang saya ceritakan tentang hal-hal yang mereka ketahui dulu sebagai jembatan. Jadi itu yang banyak saya rasakan waktu itu di situ. Terus yang terakhir, katakanlah setelah saya mulai penginjilan, saya ketemu banyak saudara-saudara di misi. Terutama saya bisa menghubungi lagi mentor-mentor saya yang waktu saya masih di dalam dulu. Saat itu sempat putus hubungan. Karena saya orangnya jujur, saya katakan saya gaptek saat itu. Saya hampir 2 tahun pulang Indonesia itu belum punya HP yang namanya Android. Masih punya HP jadul. Bisanya cuma telepon sama SMS. Jadi maka sampai sekarang saya tuh mohon maaf agak bibuk gitu dalam hal teknologi ya. Baru 2 tahun terakhir ini saya dapat ya istilahnya berkat Tuhan bisa mengenal HP Android, itu masih banyak belajar dengan teman-teman saya untuk belajar gitu. Nah, setelah saya pelayanan di Tangerang, terus saya ketemu lagi teman-teman yang lain, dan saya bisa menghubungi mentor-mentor saya, ini baru ada harapan dalam arti jawaban saya didengar Tuhan. Terus pelayanan saya mulai aktif, artinya kemana saya harus melangkah. Jujur karena saya saat itu betul-betul nggak tahu, saya nggak punya komunitas, saya ibadah aja pindah tempat, pindah gereja, pindah tempat, pindah gereja, nggak punya. Jadi saya pernah GKJ, pernah GKK, pernah GBI, pernah GKY, dan sekarang saya di dia, Gereja Isa Al-Masih. Tapi bagi saya itu nggak masalah, yang penting saya bisa memuji Tuhan. Nah dari situ saya kenal dengan mentor-mentor saya, baru tanya gimana kabarnya sekarang. Ya saya ceritakan apa adanya. Akhirnya beliau memberi satu mandat ya kalau boleh dibilang, karena itu mentor saya. Gimana kalau kamu ini ngurusin teman-teman yang TKI, TKW yang pulang dari Taiwan, dari Hong Kong, yang di sana mereka udah terima Tuhan, tapi saat pulang dia mengalami masalah dengan keluarganya, dicaci maki, dibuang dan lain sebagainya. Nah, itu tugas ibaratnya gitu. Tolong itu tugas kamu, seperti itu intinya. Di situ saya baru mengenal tentang bagaimana saya harus melangkah. Dan saya memang tidak ada satupun gereja atau dominasi yang membantu atau istilahnya yang menyokong saya dalam pelayanan. Dan puji Tuhan semua jerih payah saya sendiri, walaupun apa adanya. Waktu itu saya sempat sebelum ini corona ini, setahun yang lalu ya, itu saya mengalami kebangkrutan. Karena setelah saya pulang dari Tangerang, saya ketemu teman-teman untuk bisnis properti. Namun sayang akhirnya karena corona ini kredit macet dan disita bank. Tapi itu tidak apa-apa. Tetap Tuhan mencukupi hidup saya untuk semua yang saya layani. Dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu, dan sekarang saya juga masih ada beberapa teman yang di sini yang masih misalnya belajar untuk pemuritan tentang Alkitab. Mereka ini juga dulunya Muslim, ada yang dari dalam juga, dan dia tidak diterima keluarganya. Ya saya tahu memang di sini apa adanya, makan seadanya. Jadi yang penting kita tetap belajar firman Tuhan, biarlah nanti apapun yang kita lakukan diberkati Tuhan. Masalah pekerjaan jangan dipikir dulu,
Karena firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka berkatnya akan mengikuti kita. Dunia akan ditambahkan, dunia akan, itu saya amini. Dan saya sekarang sudah mendirikan juga satu karena untuk pelayanan saya harus punya satu badan hukum untuk pelayanan supaya tidak istilahnya ya dalam Alkitab disebutkan itu kita harus tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Jadi kami ada satu LSM yang melayani anak-anak yatim piatu, yatim dan duafa. Tapi khususnya memang yatim piatu dan yatim atau piatu itu untuk kita sekolahkan. Itu ya memang nggak banyak, tapi puji Tuhan kita aja bisa memberikan yang terbaik, artinya untuk membiayai mereka sekolah, dan itu memang masih belum istilahnya belum maksimal. Kan itu yang bisa saya kurang lebih itu kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara saya juga, semua yang menonton ini. Ayolah kita pakai akal budi kita, pikiran kita. Jadi ibaratnya kalau kita ingin mengenal keselamatan atau ingin punya ilmu, ini guru saya yang dulu masih saya ingat nasihatnya. Kalau kamu mau belajar, ibaratnya gelas, buang dulu tuh isinya, biar masuk ilmu itu. Setelah itu kamu saring mana yang benar, mana yang salah. Jadi saya berharap saudara-saudara saya, ayo belajar. Buka, ini zamannya lebih maju, artinya semua bisa dicari, bisa dibuka, bisa dibelajarin, gitu. Jangan hanya katanya, jangan istilahnya itu fanatik atau kefanatikan yang tidak membawa kita ke keselamatan. Pesan saya hanya satu, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Ini saya tidak menghina saudara-saudara saya yang masih di Muslim. Ya, ingat, sejarah mencatat kalau kita mau belajar, sebelum adanya hadis maupun syirat, Al-Quran itu sebenarnya sudah memberikan warning atau peringatan, itu ada ayatnya. Ya, cuman karena sudah mengalami evolusi atau perubahan, mohon maaf, ini bukan saya nuduh, ini yang saya pelajari. Ya, jadi ayolah kita belajar supaya kita mengenal keselamatan. Jangan hanya fanatik tentang agama, ya, tapi carilah keselamatan itu. Dan keselamatan tidak ada lain kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Dia sang kalam yang nuzul menjadi manusia. Itu karena besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sang kalam itu sendiri. Mungkin memang sulit untuk kita pelajari dalam arti kita terima bagaimana kita menyembah tiga pribadi di dalam keesaan. Tapi kalau hati dan pikiran kita dibuka, kita mau membuka dan membiarkan roh Tuhan itu masuk dalam diri kita, itu akan tersingkap. Saya pernah ditanya, bagaimana kamu bisa menyembah tiga Tuhan? Jawaban saya simpel. Apakah kamu udah tahu kejadian manusia seperti apa? Manusia dijadikan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita punya tubuh, punya roh, dan punya suara atau kalam. Cuman karena kita ciptaan kalam kita tidak bisa kun fayakun, tidak maha hidup. Jadi Allah itu juga roh, Allah itu juga kalam. Jadi ayolah saudaraku, belajar, pakai akal budi dan pikiran kita. Sang Imam Mahdi, sang Ratu Adil, sang Hakim yang agung, yang adil di akhir zaman, itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu orang Islam sudah tahu semua. Tapi kenapa tidak mau datang? Saya kasih perumpamaan. Kalau saudara bersalah, ini karena saya pernah dalam penjara. Saya bersalah. Saya memang punya pembela atau pengacara. Tapi di pengadilan situ sebenarnya juga sudah ada pengacara yang disiapkan oleh pemerintah.
Katakanlah kalau dalam bahasa rohaninya itu ada malaikat loh dalam Islam ya. Munkar dan nakir. Dan sang pembela ini yang akan memberikan syafaat Nabi Muhammad. Tapi sang hakim siapa? Yesus. Jadi kalau di dunia misalnya kita kenal sang hakim, maka akan lebih mudah. Hakim itu tahu kita karena kita tahu sang hakim. Berarti dia tahu apa yang kita lakukan. Benar atau tidak. Satu lagi. Manusia itu semua berdosa. Amal perbuatan kita itu seperti kain kotor. Orang yang berdosa, baik di Al-Quran maupun di Alkitab, bahwa semua larinya ke maut. Itulah upah dosa, maut. Tapi kasih karunia hanya ada di dalam. Makanya Tuhan sampai menebus kita di atas kayu salib itu menggantikan dosa-dosa kita. Kita tinggal mau terima. Jadi mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kita sudah diterima sebagai anak-anak Tuhan. Namun apakah berarti kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, jadi anak Tuhan, berarti kita langsung seenaknya? Tidak. Orang yang sudah menjadi manusia baru, berarti manusia lama udah mati. Apakah kita masih mau hidup dalam dosa? Tidak. Karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Manunggaling kawula Gusti. Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Saya akan membaca satu, ini ringkasan dari buku saya, yaitu Hidup yang Hidup. Saya ambil di Roma pasal 8 ayat 8 sampai 10. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Yaitu mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi saudaraku, ayo bersama-sama kita buka hati dan pikiran kita. Kita pakai akal budi kita. Jangan hanya katanya, jangan hanya ini dan itu yang tidak jelas, yang hanya insya Allah, yang hanya semoga. Di dalam Yesus ada kepastian. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita mengerti jalan, kita mengerti kebenaran, dan kita akan hidup kekal. Jadi kalau kita mau ngerti hidup, ya datanglah kepada yang maha hidup, yaitu Yesus. Itu saja kesaksian dari saya. Bila ada satu kata atau apapun yang saya katakan kurang berkenan di hati saudara-saudara saya mohon maaf. Apa yang saya lakukan karena saya mengasihi saudara-saudara. Saya sangat mengasihi. Saya ingin saudara-saudara kenal Tuhan. Saya ingin. Dan Tuhan mengasihi kalian. Sangat mengasihi kalian. Terima kasih. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan